Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Tenggono dengan NIM 211031144 dari kelas B dengan dosen pembimbing Ibu Maria Febiana Kristianti, MSI. Saya akan memberikan atau menjelaskan mengenai ujian akhir semester atau jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama adalah apa makna pemimpin menurut Anda? Menurut saya, pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok atau sekelompokan orang untuk mencapai suatu tujuan. Pemimpin juga harus bisa memiliki sifat rela berkorban dan mendengarkan masukan dari bawahannya dalam hal tertentu. Misalnya, untuk masukan dalam suatu proyek yang akan datang. Pemimpin juga harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang ia buat. Eh, Kemudian jawaban nomor 2. Bagaimana kepemimpinan yang akan Anda terapkan? Kepemimpinan yang akan saya terapkan adalah pertama untuk menerapkan kedisiplinan terhadap seluruh jajaran saya dan untuk mereka menuang ide dan aspirasi tanpa adanya tekanan dari saya maupun orang lain. Juga mencoba sebaik mungkin untuk bisa mengayomi seluruh bawahan secara adil. Untuk nomor 3, bagaimana komitmen pribadi Anda sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, saya akan membuat sebuah timeline untuk acara yang akan kami laksanakan, dan akan saya bawa timeline tersebut untuk didiskusikan kepada anggota-anggota saya, di mana anggota-anggota saya dapat memberikan saran, masukan, ataupun mereka dapat membuat tambahan di timeline tersebut. Saya pun juga dapat mengkritisi atau memberikan saran terhadap timeline yang mereka buat. Kemudian yang kedua adalah menerapkan deadline terhadap tugas yang diberikan. Misalnya, waktu deadline tersebut tergantung juga terhadap tingkat kesulitan dari tugas yang diberikan. Yang ketiga, melakukan rapat dengan adanya waktu untuk saran dan pertanyaan. Bisa pada awal rapat maupun akhir rapat. Misalnya untuk pada awal rapat, contohnya adalah saya memberikan beberapa pilihan terhadap keputusan untuk suatu acara tersebut. Kemudian di situ anggota-anggota saya dapat memberikan saran ataupun kritik ataupun memberikan pilihan yang baru, dan di situ kami akan mendiskusikannya sampai mencapai kesepakatan. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak pribadi saya, tetapi saya sebagai pemimpin akan tetap berpegang teguh terhadap ide atau aspirasi pribadi jika saya menilai bahwa ide dari anggota-anggota saya kurang baik ataupun kurang cocok untuk diterapkan di acara organisasi tersebut. Tetapi apabila anggota saya memiliki ide yang lebih baik, maka saya akan setuju. Kemudian, saya akan sebisa mungkin untuk memberikan kelonggaran yang memiliki batas terhadap jajaran saya. Maksudnya apa itu kelonggaran yang memiliki batas? Maksudnya adalah uh, agar mereka dapat bekerja dengan lingkungan dan vibes yang nyaman serta damai. Kemudian nomor 4, jelaskan cara Anda sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan saat menghadapi masalah. Saya memiliki dua cara untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah untuk masalah ringan dan tidak mengganggu kinerja dari divisi ataupun kelompok. Yang pertama, saya akan membuat beberapa pilihan, sama seperti di nomor 3 tadi, saya akan membuat beberapa pilihan dan nantinya akan diskusikan saat rapat, dan mereka dapat memberikan saran ataupun tambahan ataupun kritik. Kami akan mendapatkan suatu kesepakatan, dan kesepakatan tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Menurut saya, meskipun waktu yang didapatkan untuk mendapatkan persetujuan ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama, menurut saya ini sangat worth it untuk dilakukan, karena saya memiliki satu cara untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu kinerja divisi, meskipun saya sendiri juga tidak terlalu suka dengan opsi ini. Adalah yang pertama, yaitu kemungkinan saya akan membuat suatu forum tidak formal di mana masalah tersebut harus selesai di saat itu juga, jika masalah tersebut adalah masalah internal atau masalah organisasi saya sendiri, ataupun mendapatkan jalan tengah setelah forum tersebut selesai jika masalah tersebut adalah masalah eksternal. Meskipun di dalam tersebut boleh menggunakan emosi ataupun apapun itu, saya akan memaksakan anggota-anggota saya maupun diri saya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut di forum tersebut.
Karena menurut saya eh, kinerja divisi harus sesegera mungkin diperbaiki. Opsi ini biasanya akan saya gunakan jika saya merasa bahwa kinerja dari diri saya benar-benar memburuk akibat masalah tersebut dan itu adalah hal yang sangat urgent untuk dilaksanakan. Yang kemudian, nomor 5, jelaskan cara Anda sebagai seorang pemimpin diri Anda sendiri saat melakukan manajemen waktu. Yang pasti setiap hari saya memiliki sebuah rundown atau sebuah jadwal yang saya pikirkan dan di mana rundown tersebut adalah hal apa saja yang akan saya lakukan dan kisaran waktu apa saja yang akan saya lakukan. Misalnya pada pagi hari setelah saya bangun saya akan mengerjakan tugas dan setelah itu saya akan melakukan olahraga bla 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 bla. Dan biasanya hal itu akan selalu saya lakukan setiap hari. Tetapi kebiasaan ini memiliki kelemahan, yaitu misalkan apabila ada kegiatan yang tiba-tiba dilakukan, misalnya saya tiba-tiba harus ke kampus ataupun apapun itulah, rundown tersebut akan berubah total ataupun tidak akan saya lakukan lagi. Misalnya saya harus ke kampus di saat itu juga, maka rundown yang harusnya saya lakukan di siang itu tidak akan saya lakukan sampai sore ataupun malam dan tidak akan saya lakukan di keesokan harinya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.